Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang membahas mengenai dataset use handheld device data, yang dimana di sini kami beranggotakan, yaitu saya sendiri, Jara Nabila, kemudian ada Alisa Armelia, kemudian ada Andra Baraputra Akbar Saleh. Mungkin kita langsung aja. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana di era digital saat ini, perangkat genggam seperti smartphone dan tablet sudah menjadi kebutuhan utama manusia gitu. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat produsen terus merilis model-model baru di tiap tahun, sehingga siklus hidup perangkat itu menjadi semakin singkat dan pasar perangkat bekas juga semakin berkembang. Namun penentuan harga berdasarkan perangkat bekas itu masih sering bersifat subjektif karena tidak ada standar yang jelas. Padahal harga perangkat sebenarnya itu dipengaruhi oleh spesifikasi teknis seperti RAM, kamera, baterai, dan juga tahun rilis. Oleh karena itu, apa yang kami kerjakan saat ini tuh bertujuan untuk membangun sistem prediksi harga perangkat bekas menggunakan metode regresi berbasis machine learning, sehingga proses penentuan harga dapat menjadi lebih objektif, transparan, dan juga adil. Kemudian selanjutnya di sini deskripsi mengenai dataset. Di sini kami menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle dengan judul Use Handheld Device Data yang terdiri dari 3.454 baris dan memiliki 15 fitur. Juga di sini variabel targetnya adalah normalized use price, sementara variabel prediktornya adalah 14 fitur lainnya. Next. Jadi di sini ada 5 alur pre-processing. Yang pertama ada data cleaning, kemudian analisis eksploratif dan transformasi kategorikal, kemudian juga ada partisi data dan pencegahan data liek, kemudian keempat ada target encoding, yang terakhir ada standarisasi fitur. Saya izin melanjutkan. Untuk ini ada untuk Promlog. Kode awal penelitian diadaptasi dari notebook Kaggle karya David Pauli untuk meningkatkan standar eksperimen dari standar baseline dilakukan pengembangan ulang melalui prompt engineering dan iterasi kode berbantuan AI. Bagian ini mendokumentasikan seluruh perubahan dan prompt yang digunakan demi menjamin transparansi serta reproduksibilitas penelitian. Yang pertama ada perbaikan dari pipeline processing sendiri. Yang kedua ada implementasi target encoding yang aman. Yang ketiga ada standarisasi evaluasi model. Keempat ada transformasi target. Kelima ada fitur engineering, yaitu menggunakan polynomial features. Dan yang terakhir ada stress testing model. Selanjutnya, untuk bagian eksperimen log, di sini kami bereksperimen melakukan strategi encoding train test split. Yang pertama, kami menggunakan target encoding sebelum split. Yang kedua, target encoding sesudah split, menggunakan one hot encoding. Dan yang keempat, label encoding dengan memiliki R kuadrat tertinggi, yaitu polynomial linear regression dengan target encoding sesudah split, dan label encoding menggunakan polynomial linear regression. Selanjutnya, eh, eksperimen kedua adalah hasil k-fold cross validation. Yang pertama saya menggunakan k-fold label encoding dan k-fold imputasi KNN. Yang ketiga k-fold imputasi MEAN dengan R kuadrat MEAN paling tinggi dimiliki oleh polynomial linear regression dengan label encoding, linear regression dengan imputasi KNN, polinomial dengan imputasi KNN, dan linear dengan imputasi MEAN dan polinomial dengan imputasi MEAN. Selanjutnya, eksperimen alpha pencarian hyperparameter grid search. Eksperimen ini bertujuan mencari nilai alpha optimal untuk grids dan lasso regression menggunakan grid search CV dengan metrik RMSE. Pencarian dilakukan pada rentang nilai alpha yang berbeda untuk masing-masing model. Dengan reads rentang alfanya dari 0,001 sampai 100 dan lasso rentang alfanya 0,0001 sampai 1 dengan metrik optimisasi RMSE dan strategi validasi k-fold cross validation. Dan di bawah adalah hasil grid search dengan untuk reads alpha terbaik adalah 0,001 dan lasso alpha terbaik adalah 0,0001. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan baseline versus yang terbaru. Membandingkan performa model awal yaitu baseline dengan model hasil pengembangan terbaru atau improve model bertujuan untuk memvalidasi sejauh mana teknik feature engineering dan perbaikan pipeline dapat memberikan dampak terhadap akurasi prediksi harga perangkat genggam atau handheld device seperti smartphone ataupun tablet bekas, di mana baseline model di sini digunakan
linear regression yang dimana menggunakan konfigurasi standar tanpa transformasi target atau interaksi fitur tambahan terdiri dari linear regression sebagai benchmark pertama dan lasso regression dengan alpha 0,1. Model terbaru yang digunakan di sini model polynomial linear regression di mana hasil dari fase kode improvement yang mengintegrasikan teknik polynomial feature dan log transformation pada target normalized use price. Lanjut. Di sini pada perbandingan baseline ini ada detail configuration skenario dan perbandingan performa. Pada data konfigurasi skenario berikut detail dari skenario yang menghasilkan performa terbaik di antara seluruh eksperimen yang telah didokumentasikan pada eksperimen lognya, di mana encodingnya yang dilakukan konfigurasi itu adalah target encoding sesudah split atau label encoding pada data training. Imputasi itu konfigurasinya main imputation, scalar itu konfigurasinya standar scalar, target itu normalize underscore use underscore price, di mana log transformer, di mana bagian validasi itu konfigurasinya train test split 80/20. Nah, pada perbandingan performa, di sini kita bisa melihat matrik evaluasi linear regression, polinomial itu berapa, di mana R pangkat 2 skornya di sini ada 0, pada linear regression ada 0,83 dan polinomial itu ada 0,85 yang dimana itu ada peningkatan akurasi. Pada mainnya itu linear regression ada sekitar 0,18 sedangkan polinomial itu sekitar 0,17 di mana ada sekitar 5,63% lebih akurat, sedangkan RMS2 di sini linear regressionnya sekitar 0,23 sedangkan polinomial sekitar 0,21. Sedangkan pada bagian maka itu linear regression sekitar 0,04 dan polinomial sekitar 0,04081. Lanjut lanjut. Nah, perbandingan baseline tadi di bagian analisis keunggulan model terbaru. Nah, kita tadi itu kan ada sudah melihat tabel pada bagian perbandingan performa. Nah, dari situ model terbaru si polinomial linear regression berhasil melampaui performa baseline dengan skor mencapai 0,82 0,852135 melalui penangkapan pola non linear pada spesifikasi perangkat yang dimana arsitektur tersebut memperbaiki kegagalan regularisasi pada model lasso baseline dan menanggulangi si resiko data lake dengan menerapkan hyperparameter tuning serta isolasi data uji yang ketat. Nah, hasil eksperimen membuktikan stabilitas model dalam meredam prediksi pada kondisi data yang cukup ekstrim atau noise berdasarkan nanti ada pengujian stress test. Nah, implementasi metodologi tersebut menjamin sistem sistem valuasi harga jual itu bisa lebih objektif dan memiliki kemampuan generalisasi tinggi pada data terbaru. Oke, selanjutnya ada pengujian stress test, di mana kami melakukan beberapa pengujian untuk melihat seberapa stabil model dalam berbagai kondisi data. Yang pertama itu ada extreme distribution shift test, di mana model diuji menggunakan perangkat dengan spesifikasi sangat tinggi dan sangat rendah. Hasilnya menunjukkan model tetap menghasilkan prediksi yang logis, di mana spesifikasi lebih tinggi menghasilkan prediksi harga yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada noise injection test. Kami menambahkan gangguan acak pada fitur teknis dan model tetap menunjukkan performa yang stabil dengan nilai R pangkat 2 sekitar 0,852. Ketiga, pada outlier sensitivity test, kami menghapus 72 data ekstrim menggunakan metode EQR agar model dilatih dengan data yang lebih representatif. Kemudian yang terakhir yaitu melalui top 5 error analysis, ditemukan bahwa kesalahan prediksi terbesar kemungkinan dipengaruhi oleh faktor di luar spesifikasi teknis seperti kelangkaan perangkat di pasaran. Kemudian selanjutnya bagian terakhir ada kesimpulan, pendekatan machine learning dapat digunakan untuk memprediksi harga perangkat genggam bekas secara lebih objektif berdasarkan spesifikasi teknis. Model polynomial linear regression memberikan performa terbaik dengan R pangkat 2 sebesar 0,852, mengungguli model baseline seperti linear regression dan lasso. Perbaikan pipeline seperti penjagaan data liek, transformasi log, dan feature engineering berhasil meningkatkan akurasi model. Selain itu, hasil stress test menunjukkan bahwa model cukup stabil terhadap noise, outlier, dan perubahan distribusi data, sehingga berpotensi digunakan sebagai sistem mendukung dalam menentukan harga perangkat bekas secara lebih adil dan transparan.
Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.